selamat datang di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan sebuah project, yaitu sistem informasi persediaan barang yang saya beri nama yaitu Barangku. Jadi Barangku ini merupakan sebuah sistem informasi persediaan barang dagangan berbasis web yang dikembangkan itu menggunakan bahasa pemrograman PHP dan databasenya MySQL. Sistem ini dirancang untuk membantu proses pencatatan, pemantauan, dan pengelolaan stok barang secara efisien dan secara real time ya. Untuk fitur-fiturnya sendiri ini ada beberapa seperti kelola pelanggan, lalu barang masuk, dan stok barang, serta order, serta nanti ada fitur loginnya dan ini untuk logoutnya. Nah, kemudian untuk database-nya ini ada beberapa tabel. Yang pertama ada tabel user. Nah, di tabel user ini nanti ada ID user, terus username serta passwordnya. Ini kita bisa nambahin manual ya di sini di PHP MyAdmin atau bisa melalui CMD gitu. Kemudian ada tabel produk. Nah, tabel produk ini ada ID-nya, terus nama produk, deskripsi, harga, dan stoknya. Kemudian tabel pesanan ada ID, tanggal, serta ID pelanggannya ya. Lalu di tabel pelanggan ini ada ID pelanggan, nama, nomor telepon, alamat gitu. Kemudian untuk tabel masuk ini ada seperti biasa, ada ID masuk, kemudian ID produknya, quantity, tanggal masuknya. Nah, kemudian terakhir ada tabel detail pesanan. Di sini ada ID detail pesanan, kemudian ID pesanannya, ID produknya, serta kuantitinya. Lanjut saja kita login dulu ya. Tadi sebelumnya di database-nya kan kita sudah membuat untuk username dan passwordnya. Langsung saja kita masukkan dan passwordnya login. Nah, berhasil login. Kemudian di sini ada beberapa fiturnya tadi, seperti pertama kelola pelanggannya. Misalnya di sini di sini ada jumlah pelanggan ini membaca dari berapa banyak data yang ada ya. Di sini kan ada 3 nih data, jadi jumlah pelanggannya ada 3. Kemudian ada ini nama pelanggan, nomor telepon, alamatnya, serta aksinya nanti untuk edit dan delete-nya. Langsung saja kita tambah pelanggan. Nama pelanggannya kita lihat di sini Rio, terus teleponnya asal aja, terus alamatnya misalnya Sleman. Lalu kita submit. Nah, di sini Rio udah masuk nih, Rio, nomor teleponnya, alamatnya, dan bisa diedit dan di delete ya. Lalu ini jumlah pelanggannya nambah nih jadi 4. Kemudian misalnya di Rio kita mau edit nih, Rio misalnya jadi Rio Firmansyah. Kita submit lagi. Nah, berubahlah jadi Rio Firmansyah. Oke, lanjut aja kita ke barang masuk. Nah, di barang masuk ini jadi kan ada stok barang dan juga barang masuk. Apa sih bedanya ya?
Jadi bedanya itu kalau stok barang itu tuh seperti etalase kita atau yang kita jual gitu, nama-nama barangnya gitu. Sedangkan barang masuk itu yaitu barang yang misalnya barang itu baru, terus baru dari supplier, baru turun gitu. Nah disitulah kita bisa menyebutkan apa saja sih barang-barang yang baru masuk gitu. Dan ya masih mengambil dari inputan si stok barang ini sih, karena terintegrasilah ini untuk ID-nya tadi. Misalnya di barang masuk ya, kita tambah barang masuk, misalnya sorry ke stok barang deh, tambah barang baru dulu nih di stok barang. Misalnya apa ya barangnya, misalnya tempat tidur, deskripsinya misalnya kayu jati, stok awalnya misalnya 0 kan, belum. Ini karena ini barang baru, terus harganya misalnya berapa ya, 3.500.000 deh. Submit. Nah ini ada nih muncul tempat tidur, deskripsinya kayu jati, stoknya 0, harganya 3,5 juta. Ini kita bisa edit juga, bisa edit tempat tidur apa misalnya, jadi tempat tidur misal single. Nah berubah, bisa di-delete juga. Kemudian di barang masuk ini kita nambahin nih untuk barang tadi ini. Nah tempat tidur single, stoknya kan awalnya 0, misalnya ada barang baru dari supplier itu stoknya 10, yang bermasuk nih 10. Oke, jadi jumlahnya jadi 10, bisa diedit. Misalnya mau ganti, oh ternyata salah, stoknya jadinya cuma 9 gitu, bisa kita close aja, nah nggak mau ngeditnya. Lalu ini bisa di-delete juga, sama sih. Kemudian misalnya ada orderan nih, ada pelanggan tadi ini kan udah masukin data pelanggannya, dia mau beli. Nah tambah pesanan baru si Rio Firmansyah, kita submit dulu. Kemudian di sini untuk detail pesanannya ya, jadi di sini itu bisa tambah barangnya. Misalnya yang pertama tadi beli tempat tidur single, jumlahnya si Rio itu 1 aja, submit. Oke, jadi 3,5, bisa diedit. Kalau edit itu cuma nambahin kuantitinya ya. Kita close aja. Misalnya Rio ini mau nambah lagi, dia mau beli sofa deh, sofanya 1 juga, kita submit. Nah jadi barangnya 2 nih. Coba kita ke awal tadi, nah jumlahnya jadi 2 si Rio. Ini kita bisa di-delete juga. Kalau tampilkan itu ya ini nampilin yang tadi gitu. Kemudian dari menu order kira-kira gitu aja sih untuk demo ini tampilannya. Oke, kemudian untuk programnya itu di sini ada beberapa file seperti CSS-nya, terus JavaScript, kemudian ada cek login, function, indeksnya, terus login dan PHP, logout, masuk,
terus pelanggan, stock view. Pertama deh ini indeks PHP. Di sini pertama cek login buat mastiin pengguna itu udah login atau belum. Terus di sini ada data pesanan ya, jadi tampilan awal untuk indeks itu ke data pesanannya. Ada beberapa menu seperti order, terus stok barang masuk, kelola pelanggan, dan logout-nya. Tambah pesanan baru, terus nampilin data pesanan. Untuk PHP-nya itu langsung ke function aja ya. Di function ini untuk koneksinya MySQL di connect, localhost, terus root, dan username passwordnya ini ketika si user tuh login. Nah, di situ nanti membaca dari username dan passwordnya, nyocokin sama database-nya. Kalau sama ya udah dia langsung ke indeks. Kalau misalnya salah, ada alert buat ini username atau password salah. Kemudian ini untuk tambah barang ya. Tambah barang ini pakai metode post, nama produk, deskripsi, stok, harga gitu. Kalau misalnya gagal nambah barang baru, nanti ada alertnya. Di sini alert, terus ada gagal menambah barang baru. Kemudian ada tambah pelanggan. Nah, tambah pelanggan seperti biasa, kalau gagal pun juga ada alertnya. Tambah pesanan baru, terus buat produk yang dipilih di pesanan, jadi kita bisa ada select kayak gitu kan, maksudnya kayak dia itu milih produk mana gitu. Jadi kita tidak perlu masukin produknya, cuman kita bisa milih produknya itu. Ada kayak list seperti itu. Kemudian menambah barang masuk ya, menambah barang masuk tadi. Nah, di sini ada beberapa ini nih, variabel new stock itu dari stok sekarang ditambah kuantitinya. Stok sekarang itu tuh bikin variabel, terus dari stoknya dia cari stok dulu dari mengambil semua isi dari tabel produk, di mana ID produknya itu ya sama yang seperti di variabelnya. Kemudian kalau gagal ada alertnya, terus ada hapus pesanan, terus ini seperti biasa, jadi dia ngebaca. Jadi nanti akan bisa, kalau misalnya kita menambah barang baru, nah di situ nanti akan otomatis stoknya jadi nambahkan. Nah, terus kalau misalnya ada produk keluar, jadi stoknya bisa kurang gitu. Lalu bisa ada edit barang, terus hapus barang tadi, terus edit pelanggan, edit data barang masuknya, terus hapus data barang masuk ya, dan lain sebagainya gitu. Di login ini ya tampilan loginnya sih yang depan tadi, ada username passwordnya buat inputin. Logout tinggal ini simple, logout aja, lalu masuk ini maksudnya barang masuk. Pelanggan ini buat kelola pelanggan. Stok ini ya stok barangnya gitu. View ini untuk melihat
pesanannya ya, data pesanan gitu. Oke, mungkin segitu aja untuk video demo project dan program ini untuk sistem informasi barangku. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton.